terkini atau dinamikanya, maka di kondisi yang jalan itu bisa kita manfaatkan untuk melakukan recovery. Nah, tapi kan waktu kondisi jalan ini Ya, apakah kita bisa tahu itu yaitu pasti koreksi? Itu yang juga bikin kita ragu. iya, koreksinya kan melihat dari pergerakannya itu sendiri. Dari Aha. pergerakan itu sendiri yang kita ambil ketika dia tebal. Ketika dia tebal. Jadi kalau Ini kita ya, misalnya kita sampaikan, sel ini. ya Eh, ketika tebal begini, tebal tebal naik, artinya dilihat dari pergerakannya, dari pergerakan atau intensitas di sana. Kalau misalkan pergeraknya lumayan kenceng, kemudian pas di ujungnya, lihat aja di ujung atasnya itu. Ujung aha, atasnya tidak ada eh, ekornya, tidak ada sumbunya, kemudian aha. agak lama dia, agak lama, kemudian turun lagi, agak lama, biarkan agak stabil, jangan begitu ini Nah, langsung masuk, jangan. waktu dia turun sedikit kan dia timbul sumbu sedikit, Ya, keluar jangan, sedikit jangan sumbu. masuk sudah. Pokoknya ketika masuk, iya, ketika naik, kemudian ada sumbu, tunggu aja dulu sampai betul-betul dia stabil, naiknya biar stabil. Nah, stabil nanti ada turun sedikit, naik terus kotak gitu ya. Nah, kotak disitulah kita bisa manfaatkan untuk entry perlawanan, untuk ngambil koreksinya. Tapi harus dengan cepat. Ya, tanpa itu dilatih, tanpa dicoba nanti bisa keseret. Itu pun kalau misalkan ya misalkan kita masuk sel belum tentu langsung koreksi, bisa juga naik lagi. Iya, kemarin saya coba itu Hmm. suku yang di gold, gold punya, Hmm. saya coba praktekin tapi itu di demo kan. Woi, babak belur juga. Ya Babak karena belur. belum belum Jadi memahami pas saya masuk udah intensitasnya. di ujung, Hmm. dia naik lagi sih bu. Aduh, kaget aku. Wah, berarti kan istilahnya udah rugi kan. Hmm. Kita rencana koreksi sel, dia naik lagi. Dari situ, waduh, ini gimana ya? Saya coba lagi, ada 2 kali itu, naik juga. Waduh, ini gimana recovery-nya kan? Iya. Tunggu, aku pasang sel lagi, pasang apa ya? Pasang buy, malah deh. Jadi ada yang tadi itu terjebak Ah. di tengah-tengah. Jadi di dua-duanya itu posisi yang berlawanan, satu buy satu sell itu, dia di tengah-tengah jadi dua-duanya tetap minus. Iya, memang memang yang namanya Ah, itu ya itu, namanya itu itu memang konsekuensi. resiko itu ya kalau kita Iya, latihan memang itu ya. makanya belajar belajar di situ belajar manfaatkan tidak masalah. Jadi harus Nah, salah ya. gunakan maksimumnya. Misalkan begini, kita ambil posisi katakanlah sel ya, melawan di situ. Ya ada Ah, kalanya nanti dia memang naik, ya harus kita harus memang siap semuanya. Bahkan kadang panjang. Nah, yang kita sering lakukan posisi begini, terkadang kita juga masih bisa ambil posisi sel lagi. Yang terpenting jangan lupa di situ pengaturan penggunaan lotnya. Bahkan sampai bisa oh. 3 kali. Kemarin yang di video saya itu saya bahkan bisa sampai tiga Ya, kali di situ. saya mau ikutin cara Sifu kan, coba gini kan, Ya, belajar. Namanya belajar ya Sifu di ya. demo kan. Bapak belum Sifu masih belum sampai ilmunya ke sana, Kalau ya kan? misalnya ini betul-betul masih ternyata kuat naik, maka yang pertama kali dilakukan adalah membatasi kerugian. Yang pertama di cut loss yang jauh dari running, di Yang bawah. bawah itu ya, yang di bawah itu kan. Ya, yang di bawah harus diamankan dulu, selesaikan dulu Nah, di situ. nah, Ya, udah kemudian aku lakukan itu. bagaimana Gede loh, misalnya kalau sudah besar loh kita, Sifu bilangnya. iya, Nah, makanya nah, harus harus dilihat satu tingkat kerugian kita gimana. Jangan sampai ini rugi terus sampai di ujungnya. Ya kalau kita lakukan, kalau lotnya ini besar biasanya saya yang diamankan yang jauh, ini diamankan, kemudian mungkin ini diamankan. Nah, kemudian ketika nanti eh, masih naik lagi, baru yang di atas itu kita perbesar. aja Hmm. Biasa di ujung-ujung itu saya menggunakan lot yang jumbo sudah pakai pakai basoka maksimum. lah gitu ya. Kalau ini sudah tidak bisa diatasi lagi ya cut loss sudah resiko. Dan ini Oh, juga artinya sering kita memang lakukan. berarti double double lose loh, triple lose loh. Iya, makanya kemarin
ketika Ah, pertama kita rugi sekitar 700 itu sudah mengurangi jatah kekuatan kita sebenarnya. Jatah kekuatan kita. Jadi tahanan kita sudah berkurang. Bayangkan pertama sa- rugi sama 700. Ibu. Itu aku pakai demo kan Ya, yang account 10.000. Sekarang tinggal tinggal 9.400. itu masih kuat itu. 9.400, tapi aku sekarang hitungin lotnya lagi 9.400, Ah, saya bagi 20.000 gitu loh. ya. Oh, lotnya sekian. Ya, sebenarnya Pakainya masih gitu. cukup dengan lot yang sama itu, Pak. Masih cukup itu, masih dengan lot yang sama. Oh, Nah, masih cukup kan? masih Aku cukup aku itu. turunin sekarang. Enggak ya? Enggak apa-apa, Enggak usah cukup ya? itu. Masih cukup itu. Nah, Ah, ketika betul-betul kondisinya kondisinya ketika jauh itu baru kita lakukan injeksi. Kalau enggak masih cukup ya biarkan aja dulu. Termasuk juga bagaimana nanti kita mengendalikan, bagaimana tantangan kita mengembalikan atau kerugian kita itu, mencoba untuk tuh. bagaimana recover di situ. Dan itu harus Iya, dicoba, Pak. Coba semua harus dicoba dengan dilakukan maksimum. Nah, karena di demo itulah kita bisa berdarah-darah dulu tanpa harus terluka bahasanya gitu. Tapi iya, kalau iya. jenengan pakai yang asli dulu berdarah-darah tapi Asli. terluka. Jadi Iya, sakitnya asli itu, saya sih oh takut. iya, Jujur jangan. aja kalau asli takut sih main Iya, gol. jangan Gak jangan. berani saya. Melatih aja enggak apa-apa dulu, dilatih dulu dan itu Ah, pun harus mateng kalau melatihnya. Karena kalau enggak iya. nanti bisa habis Betul, dalam betul. waktu cepat gitu. Karena hanya kebetulan atau apa ini gitu Nah, loh. kalau faktor kebetulan itu biasanya kita yang rasakan sendiri kelihatan. Ya, kita yang Iya, iya. rasakan, tidak bisa dibohongi, Pak. Iya, iya Karena betul, yang makanya. selalu yang dia sudah bisa kokoh tak tertandingi ya seperti semen Gresik itu biasanya Hmm, dia sudah banyak mengalami berbagai macam kondisi yang dia berbalik dan bisa menyelesaikan. Itu hmm, yang paling penting. Maka yang paling penting justru harusnya keberanian pertama dilakukan untuk merecover. Bagaimana caranya hmm, pokoknya? Jangan hanya hmm, belajar bagaimana entry profit. Kalau entry profit jangan dipikirkan sudah. Kalau kita hmm. entry pas profit itu anggap saja biasa sudah. Tapi yang luar biasa itu ketika kita entry salah. Nah, Itu sudah yang berbalik nanti yang arah. harus belajar banyak di situ. Jangan belajar hanya untuk profit saja. Kalau hanya entry kemudian sesuai profit itu tidak ada pengaruhnya nanti. Artinya tidak Istimewanya ada ya. istimewanya di sana. Bisa juga karena hoki nanti. Ya, Iya, bisa iya. karena Itu yang itu aku faktor bilang. kebetulan. Jangan sampai kita hanya faktor kebetulan. Kalau faktor Hmm, kebetulan itu besok muncul nanti tidak bisa menyelesaikan. hmm. Maka yang saya sampaikan kalau Walaupun bisa ini berdarah-darah terus nggak apa-apa ya si tidak Bu ya. masalah. Belajar di awal itu justru kalau banyak mengalami jatuh bangun itu lebih baik begitu daripada jatuh bangun menggunakan uang yang Hmm, asli. Dan saya ini iya, iya. terkadang sama teman-teman banyak cerewet, banyak menyampaikan seolah membatasi ruang gerak mereka. Padahal sebenarnya Hmm, enggak. Karena saya pengalaman panjang di situ, saya bisa hmm, hmm. menyampaikan, saya bisa memberikan masukan supaya apa? Supaya tidak tidak apa ya, tidak habis di awal kasihan, Pak. Tapi Iya, yang iya. terjadi banyak yang mokong, banyak yang apa ya? Bandel gitu loh, Pak. Bahasanya banyak Hmm. yang bandel akhirnya menggunakan real account ya diam-diam gitu aja. Artinya Enakan kalau mau bandel ya pakai demo. Ya, iya, harusnya begitu. kita mau mau apain, mau di kreativitas lu sendiri puas-puasin di situ kan gitu ya Harusnya sih Bu. begitu. Tapi orang Ah, kan terkadang keinginan yang kuat untuk segera profit kan tinggi, Pak. Ya, keinginan yang kuat untuk hmm, profit tinggi. Justru yang hmm. keinginan yang disitulah yang bisa menjerumuskan tanpa kita dasari dengan skill yang sudah Ya terlatih. ampun. Ini tidak ada kita Ya, pinter masih dan bodoh masih ya, Pak. masih jauh sih Bu. Iya, Skill saya dengan si Bu yang jelasin ini aduh jauh iya, tidak banget. apa-apa. Itu masih wajar di Ah, awal-awal. Saya juga sama dulu juga prosesnya juga panjang. Makanya kalau ada yang ngomong saya bisa gampang itu, kalau melihat sekilas bisa. Jangan sombong dulu karena trading itu iya, iya. tidak bisa dipelajari dengan cepat. Perlu diingat, trading itu butuh proses perjalanan panjang. Kalaupun dia belajar 1 bulan, 3 bulan, 5 bulan bisa profit konsisten, hati-hati jangan berbangga dulu. Itu saat ini yang tahun ini bisa juga market itu satu Marketnya arah, sejalan bersahabat. gitu loh. Belum Iya. tentu nanti di tahun berikutnya bisa. Saya pengalaman panjang, Pak. Dari dulu mulai kena Brexit itu saya kena banyak sekali, tapi kembali dengan cepat sekali. Karena
di luar dari kebiasaannya tadi loh. Ketika naik ini bukan kebiasaan lagi sudah. Bukan 6.000 7.000 bisa 12.000 lebih. Itu kan di luar perkiraan begitu, di luar perkiraan. Sehingga kalau kita tidak bermain dengan logika, dengan struktur yang ada, dinamika yang ada, yang terjadi hanya melawan terus. Oh ini sudah titik supportnya, ini titik resistennya, berarti akan kembali. Iya, Terus begitu. Jadi dilawan, iya, dilawan iya. tanpa memperhatikan strukturnya, tanpa memperhatikan intensitasnya. Sehingga banyak sekali dulu waktu Brexit itu banyak yang kacau, banyak yang kalang kabut. Ya, karena ya itu Nah, tadi sifu yang dimaksud sifu struktur itu pergerakan candlenya itu yang ya sih. terakhir, yang struktur itu ya gabungan beberapa candle yang mengarah kemana yang dominan. Kalau seperti ini strukturnya Oh, sell, strukturnya itu tetapi ya. masih sama, masih kondisinya masih imbang dengan sebelumnya. Ini yang begini ini Iya. bukan Oh, itu struktur struktur. lagi, ini namanya ring konsolidasi. Ini Nah, yang namanya dinamakan sideways. struktur itu Ya, artinya yang satu yang arah trend. satu struktur itu yang dekat dengan running itu yang dominan, yang lebih dominan di situ. Yang lebih dominan di situ. Contoh misalnya ada misalkan di sini pergerakannya arah dominannya ketemu di sana hijau 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 hijau. Maka kita Iya. fokuskan Kok saya adalah nggak buy. perhatiin merahnya pun cuma satu. Merah Aduh, begini Pak. nih habis Pak. Jadi kalau ada merah kemudian ditutup lagi ini habis, dimakan habis sudah selesai. Ini namanya struktur yang sudah mengarah pada buyer. Termasuk yang begini misalkan. Ini struktur yang mengarah ke buyer. Fokus kita adalah buy, tapi melihat triggernya kalau kita masuk. Ya, Misalkan yang mana nih begini. sih? Oke, contoh yang pertama ini. Yang saya contohkan yang di sini. Oh, Ini oh, misalkan kelihatan strukturnya, dia strukturnya sudah mulai naik. Kemudian di sini merah. resisten, ada garis resisten yang dilewati. Maka fokus kita adalah buy. Dengan catatan tentu harus ada trigger yang kita jadikan patokan. Kalau ketika merah kita ambil posisi sell, posisi buy, tidak bisa karena ada posisi merah. Di mana ngambilnya buy? Ketika dia turun panjang, kemudian terbentuk ekor dan bodinya tebal, boleh di situ masuk. Atau terbentuk candle yang hijau menutup warna merah. Nah, misalkan di sini, ini terbentuk warna merah begini boleh. Kita ambil posisinya setelah di sini, setelah warna hijau itu terbentuk. Hijau yang menutup yang di Ya, sini. yang mana sih, Bu? Yang Oh, hijau yang ya. menutup, ini hijau ini menutup yang merah. Kok jauh banget sih, Bu? Oh ya, yang dibulatin biru ya, betul. Ya, hijau ini sudah menutup yang merah. Kalau yang hijau dua ini memang belum menutup, tetapi warna hijau. Artinya memang buyer masih kuat, tetapi harus tinggal sedikit ini harus diselesaikan dulu untuk meyakinkan kalau kita mau mau berkeyakinan buyernya masih kuat. Contoh lagi Nah, misalkan begini ya. Ini naik 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 naik, tetapi berbatasan dengan di atas ini ada ujung-ujung yang ditolak di situ. Ada ujung yang ditolak di situ. resisten, Ya, resisten. maka untuk meyakinkan harus ada warna hijau yang jauh lebih kuat. Jauh lebih kuat. Iya, ini strukturnya berarti naik. Strukturnya mau naik. Ini mau naik tapi masih banyak penolakan, masih banyak penolakan. Termasuk dari sisi sebelah kiri di sini banyak penolakan. Mhm. Terus bagaimana kalau kita ngambil sel? Ngambil sel ketika hijau dihabisi. Hijau dihabisi ini berarti merahnya harus panjang begini. Harus menghabisi hijau sebelumnya. Struktur yang kecil terbentuk itu harus dihabisi. Baru kita ambil posisi sel. Oke, kita Hijaunya yang dihabisin sampai yang titik mana sih, semua Bu? Hijau yang yang struktur yang terdekat di sini ini adalah yang harian. Ya, ini yang hariannya. Oke. ya. Sehingga kalau sudah dihabisi baru kita masuk entry sel. Nah, selnya tertentu sesudah di sini. Ya, atau di sini sudah lewat ini boleh. Ini yang ini boleh. Di sini boleh atau di sini juga boleh. Di bawah-bawahnya. Ini namanya Oh, kalau yang ini strukturnya berarti mengarah ke bawah yang di sini. Kalau sudah struktur mengarah ke bawah, fokus kita adalah sell, hanya tinggal menunggu triggernya kita yang mana. Apakah dia naik kemudian turun terbentuk volume merah kita masuk atau sekalian turun sekalian atau dihabisi sekalian. Kalau yang di sini tadi kan sudah dimakan habis, kita bisa ambil posisi di sini sell.
Kalau misalkan Iya. ada merah hijau-hijau lagi, maka tunggu hijau ini dimakan lagi, dihabisi lagi, baru kita ambil posisi sell lagi di situ. Nah, dihabisi lagi, maka sellnya di sini. Targetnya jangan usah muluk-muluk, pokoknya dilihat di sana kalau udah profit dan kita anggap cukup, kita close dulu, jangan terlalu muluk-muluk, jangan terlalu jauh. Apalagi di emas, di euro. Kalau di euro itu Mhm. tentu harus lebih lebih kecil targetnya, beda di emas. Ya mungkin sekitar 30 sampai 60 standarnya kalau satu candle itu baru kita bisa close kalau di euro karena pergerakannya kecil. Ya, dan seterusnya. Yang penting kita lihat yang mana yang terdekat dari situ yang dominan. Kalau misalkan mulai naik lagi, maka dominannya naik, fokus kita adalah buy, tetapi hati-hati juga area-area pentingnya. Kita bisa masuk turun koreksi, masuk buy. Kalau enggak ya jangan. Ya, kalau ada koreksi jangan. Sangat berbahaya ketika berdekatan, kita ambil posisi buy ketika berdekatan dengan area resisten. Ini kecil sekali, Dengan Pak. resisten. Ya, Takut sangat dia jaraknya. mental ya suhu ya. Iya, jaraknya kecil sekali. Ya, kira-kira seperti itu. Mungkin nanti Berarti bisa ya, dicoba lagi. suhu ini ilmu masih jauh, masih jauh. Iya, makanya jangan jangan surut Ini yang untuk diperlukan belajar perlu terus. latihan ya situ ya. Iya, belajar untuk pelatih Iya, diri itu. iya, iya. Prosesnya masih panjang, Pak. Jadi Mau kalau baca, jenengan bisa ya menyadari mau seperti itu bacanya aja bagus. kadang-kadang masih salah ini sih Bu. Saya Iya, bacanya ini karena memang masih baru. salah. Yang biasanya kan dulu kan enggak pakai begitu. Dulu kan biasanya kalau trading misalnya Iya, anak salah-salah, tebak-tebakan lah istilahnya. Kalau enggak ketemu itu namanya tebak-tebakan. Yang kita jadikan referensi enggak iya, ada. ya. Hukumannya Feelingan. enggak ada. Feeling yang kita tidak dilatih itu Oh, gambling namanya, Pak. Feeling yang tidak dilatih itu gambling iya, jadinya. iya. Karena Jadi feeling itu bisa patokannya ya di dilatih. ujung, angkanya sih turun. Nah, Atau di bawah sekali ternyata rata-rata ternyata menaik kan gitu Pak. ternyata masih panjang. Iya, ternyata blok waktu. Nah, baru baru mulai ada terbuka Ya. dikasih tahu Sifu kan ada Iya, tadi range-nya, pagi ada juga saya ininya, analisakan, hati-hati nanti Bosman. bisa dilihat. Mungkin tiap pagi saya coba untuk mencoba membantu analisa. Nah, coba nanti dilihat videonya, dilihat, kemudian diamati, dibuktikan kira-kira probabilitasnya bagaimana, peluangnya bagaimana. Sehingga apa? Ada pembelajaran di sana. Kan enaknya kalau kita analisa kan untuk ke Oh, depan, yang bukan yang di di WA WA. grup itu Ya, di ya, grup Sifu ya. itu bisa perhatikan di situ Kayak dan nanti bisa dibuktikan di situ. Karena kita bukan analisa histori, kita analisa ke depan. Dari pagi tadi jam 6 ya jam 6 pagi tadi, jam 6 pagi tadi sudah kita analisakan. Nah, kira-kira dia turun sampai di sini. Mungkin kalau jangan lihat tadi saya kasih di sini. Selnya akan turun sampai di sini. Ternyata ini turun. Baru jam 6 lebih. bener ya. Belum ada ganti candle pokoknya. Ya masih di candle yang kedua. Masih di candle yang kedua. Nah, ternyata sampai di sini persis berada di bawah ini dia kembali lagi. Nah, Sifu kayak seperti ini Ya, goldnya. Ini sekarang kita running yang terakhir mm, hijau, mm, tapi belum makan habis semua loh, belum selesai. belum Nanti makan sebelahnya belum loh. belum Berarti kita mau posisi kayak tinggi, kita sudah anggap tinggi loh ini tinggi. bayarnya ini Ya, tapi hijau. belum selesai. Nunggu Nah, selesai. Masih banyak tapi waktu, Pak. ya Ini bisa misal, dihabisi lagi ya. jadi artinya posisi seperti ini ada alasan tiga nggak kita boleh masuk buy? Enggak boleh. Belum selesai, Hah? Pak. Enggak Nggak boleh. ada ya? Ini fluktuasinya kurang ini, intensitasnya kurang, pergerakannya kurang. Ini langkah pelan tapi pasti. ATR-nya kurang ya? Iya, ATR kurang. Silakan dicek nanti kalau seperti ini ATR-nya kurang. Ini yang begini Uh, membahayakan. Pelan begini membahayakan. Nanti bisa bergerak terus ke atas dan bisa kembali lagi. Bisa kembali lagi oh, ketika berarti dekat-dekat dengan di atas. artinya kan gini kalau saya baca nih Sibu Mm-mm, ya. Misalkan saya ini tanpa ada Sibu kan, mm-mm, berarti kan saya baca begini benar nggak ya? Di bawah sudah ada support bawah ya, penolakan, mm-mm, ada dua nih sudah. ya, Dia bayarnya mulai muncul di sini mm-mm, dan sudah memakan dua dua candle merah, mm-mm, tapi masih ada dua candle merah di atas ini masih kuat, ya kan? ya, Uh, uh, mm-mm, resisten di atas ini masih jauh. mm-mm. Artinya kan kalau saya buy, Boleh. misalkan kalau saya buy Mm-mm,
tapi timbul keraguan saya, Sibu. Iya, kalau sekarang nggak boleh karena memang tebel di atas. Ini boleh ambil posisi baik ketika koreksinya cukup space untuk profit kita. Kalau nggak Oh, cukup jangan masuk. Memang ini naiknya kuat memang, masih naiknya masih kuat. Ya, tapi kondisi kita begitu masuk nanti jauh di atas. Tapi kalau ada koreksi yang lebih panjang, nah di situ oh. ada kemungkinan besar untuk profit ya terbuka lebar. Tapi Apalagi masih masih yang saya ragu berjalan. mau masuk ini sekarang, Sibu, Hmm. masih ada dua candle merah yang di ini loh, Iya, enggak yang dia apa-apa. belum, Enggak ya dia apa-apa. belum Target akan kita di habis. sini aja. Target kita di ujungnya di sini nanti. Targetnya di ujung di sini. Enggak usah terlalu jauh-jauh. Yang penting eh, ada target, kemudian masuknya jangan posisi yang tebal, tidak ada koreksi gitu aja. Jadi Oh. pesan saya Tapi tunggu turun gini koreksi. Sibu, Mm-mm. yang dua dua merah yang di atas yang belum dia tutup ini nggak apa-apa kita masuk, Pak. Enggak apa-apa. Sekarang kan waktunya kan sudah mulai tua, jam-jam tua sudah. Jam-jam Jam tua dua. itu ya 40 ke atas lah, 45 menit, 50 menit itu Oh, jam-jam tua, jam mau ganti candle maksud saya. Ini bahasa saya aja. hahaha. Jadi kalau jam-jam tua, jam mau ganti candle itu kalau udah tebel hijau begini, kecil kemungkinan akan habis jadi merah. Maka kekuatan buyer akan terus mendorong meskipun nanti di sini diuji lagi. Ya, di sini diuji lagi. Ya, target kita di resisten Iya, itu kan. makanya kalau masuk jangan nggak boleh kotak tadi. Masuknya ketika koreksi Tunggu turun, dia koreksi. ya koreksinya ukur kira-kira ada space untuk ruangan kita, untuk profit kita. Jangan terlalu pendek. Oh. Kalau misalkan nggak Tapi ada, kalau terlalu panjang ke bawah juga nanti dia jadi merah jangan, nggak sih, Bu? ya Mungkin ya, nggak jangan mungkin ya. terlalu panjang juga. Kalau terlalu panjang nanti berisiko turun lagi, Pak. Iyo. Ya diukur aja kira-kira ada ruangan untuk space 140, 130 boleh nanti masuk buy begitu. Ya sambil nanti Walaupun di otak-atik. walaupun candle yang atas itu belum Nggak dimakan apa-apa. semuanya. Nggak apa-apa. Ini waktunya soalnya sudah jam-jam tua namanya. Jam-jam mau Tua ganti ya. candle sudah. Bukan Oh ya, menit-menit ini pertama. ilmu lagi. Ya. Oke, Sipu, Oke, siap. makasih banyak waktunya, Pak. Mohon maaf Oke, ini Pak kita sudah Pak dulu Wi. ada sudah jadwalnya Ya, sudah mau sembahyang. malam lewat, Mohon maaf. malam kelewatan, Nggak Sipu, apa-apa maaf. sudah. Ya, nanti kita Selamat lanjut sore. di pertemuan berikutnya. Nanti kita informasikan lagi, Pak ya. Ya, ya. Ya, makasih. Sipu, Selamat sore makasih dan sampai banyak. ketemu. Ya, Ya, selamat sore. Sehat-sehat selalu, Sipu. ya.